Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali to my channel. Pada kesempatan kali ini Resik Service akan berbagi pengalaman dan kita sama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki televisi LED ukuran 23 in dari Toshiba dengan model PP23201EC. Pemirsa, sahabat YouTube di mana saja Anda berada, kita mulai saja perbaikan televisi 23 in dari Toshiba. Kita mulai dengan membuka back kabinet yang tipis ini. Di sini saya sudah membukanya. Maaf tidak ditayangkan karena cukup lama membukanya, karena takut dari frame televisi ini patah ya, karena ini tipis banget. Maka di sini saya sudah buka, kondisinya seperti ini. Seperti biasa, saya selalu menggunakan multitester yang murah ini ya, untuk mencari kerusakan komponen mana yang rusak di bagian PSU. Pertama, kita cek dalam keadaan tidak ada tegangan. Satu persatu dicek. Biasanya pengecekan langsung ke bagian penyearah ya, bagian komponen penyearah, misalnya dioda ataupun resistor dan elko. Kalau dilihat dari fisiknya itu elkonya bagus, tidak ada yang kebakar. Tapi kalau yang diukur nggak tahu. Kita mulai saja pengukuran dari sikring. Karena apa? Karena sikring adalah jalan masuk tegangan ya. Ini bisa dilihat. Sikring bagus ya. Kemudian ini bagian NTC juga bagus. Kemudian arah masuk dioda. Nih, kemudian bagus ini karena ada elko waktu pengisian, jadi jarum simpangannya tinggi. Itu efek daripada elko. Nah, ini mencurigakan. Ini sepertinya short ini. Kita coba bolak-balik sama. Nah, ini mungkin penyebab daripada tegangan DC-nya ya keluar karena fungsi daripada dioda itu yaitu mengarahkan tegangan AC menjadi DC, sedangkan yang diperlukan
mainboard itu DC. Nah, ini komponen dioda ini kita coba copot, apakah betul dioda ini yang rusak. Kenapa saya langkah awal itu mengecek dioda? Karena bagian power supply itu fungsinya itu menyearahkan tegangan AC ya dari sistem AC matic ini. Trafo switching ini disearahkan sama dioda. Makanya pelacakan pertama, langkah awal pertama pengukuran di dioda. Kalau di elko, kebanyakan DLco itu nggak berpengaruh. Kalaupun ada yang rusak, ini kelihatan kembung-kembung kalau di elko. Ya, walaupun diprediksi bahwa elko itu 75% kerusakan berada di elko. Namun kalau kondisi fisiknya bagus, ya belum tentu rusak. Kalau dioda banyak yang fisiknya bagus tapi kenyataannya rusak. Ya seperti ini. Saya menaruh curiga bahwa diodanya bukan putus konslet. Ini. Mari kita buka. Oke pemirsa, kita langsung saja ya, kita copot si dioda ini, apakah betul kerusakan ada di dioda ini atau pada elko ini. Kita mulai saja dioda ini kita copot. Kita copot pakai sedotan ya biar rapi. Kita langsung copot dua-duanya. Jadi kalau tidak dua-duanya kadang suka ngecoh. Kita copot satu persatu. Kita ukur. Pakai multitester ini. Multitester yang selalu saya pakai. Ini katoda, probe hitam di katoda, probe merah di anoda. Ternyata tidak rusak, bagus karena dioda hanya satu arah. Yang satu lagi, nah saudara-saudara, ketahuan yang ini rusaknya. Jadi kenapa saya harus buka dua? Karena biar memastikan mana yang rusak betulan dan mana yang enggak. Karena kalau dipasang dua, seolah-olah dua-duanya rusak. Kita copot baru ketahuan yang rusak itu dioda ini yang satu. Jadi kalau posisi dioda di seri, walaupun yang rusak satu, kalau belum dicopot dari PCB kelihatan rusak dua-duanya. Nah ini
dioda ini rusak. Kita cari dulu dioda ini, mudah-mudahan ada. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan. Barusan saya telah menemukan pengganti dari dioda yang rusak itu, ya, yaitu dengan tipe yang sama, BS315, di mana BS315 ini mempunyai karakteristik maksimum arus sebesar 3 ampere dan tegangan maksimum sebesar 102 volt. Jadi karakteristik maksimum daripada dioda ini cukup untuk menggerakkan PSU yang dibutuhkan oleh mainboard ini, ya. Dimana PSU ini merupakan sumber suplai tegangan mainboard yang terdiri dari tegangan 15 volt lewat dioda yang rusak itu, ya. Ini sebetulnya itu tegangan yang dipakai itu 15 volt, ya. 15 volt untuk ke mainboard. Kemudian tegangan 5 volt lewat dioda ini untuk tegangan standby dari MyCom ini. Kemudian 5 volt lagi untuk ke tegangan Taikon 5 volt, dan tegangan 12 volt lewat dioda ini disearahkan, kemudian diregulatorkan oleh IC regulator yang ada di PCB layer 2, IC regulator 12 volt, yang kemudian masuk ke IC ini disebut dengan IC MPS, ya, MPS, yaitu sebagai inverter fungsinya untuk menaikkan tegangan DC yang nantinya diperlukan untuk mensuplai lampu LED ini. Jadi saya simpulkan bahwa PSU ini dirancang untuk menghasilkan tegangan 15 volt, terus 5 volt yang diregulatorkan oleh IC regulator ini, kemudian 12 volt yang diinverterkan oleh IC MPS 1224 ini untuk menggerakkan, untuk menyalakan lampu LED ini, ya, yang ke layar. Ya, begitu mungkin secara garis besarnya fungsi daripada power supply ini atau PSU. Untuk selanjutnya, ya, kita akan pasang kembali, ya, pasang kembali dioda yang bagus. Saya sudah menemukan yang bagus. Kita ukur terlebih dahulu, ya. Terlebih dahulu kita ukur, takut ketukar. Ini yang rusak, mana yang bagus. Nah, ini yang rusak, ya. Ini yang rusak. Kelihatan simpangannya bolak-balik, ya, berarti dioda ini rusak, short. Nah, yang ini yang bagusnya nih, ya, bagus. Kita pasang ke PCB PSU, kemudian kita pasang lagi yang satunya, masih dengan tipe yang sama, BS315. Cuma warnanya lain tapi sama.
kita solder. Ini tekuk-tekuk biar stabil diodanya. Nih, ya, kita solder. Kita solder satu persatu, biar benar-benar nempel. Tenang saja. Biar hasilnya maksimum. Ya, sudah. Ini sudah dipasang. Kita cek kembali. Ya, bagus. Penggantian dioda ini, ya, dioda ini yang short, tetapi sebagai filternya nggak diganti, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, takut dia lemah, bisa diganti. Coba lihat dulu. Tegangannya, tegangannya 25 volt ya. Jadi kalau maksimumnya yang diperlukan atau output daripada regulator ini 15 volt, maka untuk pemasangan filternya di atas 15 volt, yaitu 25 volt ya. Seperti yang ini nih, seperti yang 5 volt. Yang 5 volt ini pasti pemasangan elko sebagai filternya yaitu di atas 5 volt, 6 volt. Di sini nggak ada 6 volt, maka dipasang 10. Kenapa ini sebuah filter umumnya pakai mikronya 1000 mikro. Ya, 1000 mikro. Ini contohnya 1000 mikro juga sama nih. Karena supaya benar-benar rata dan tidak ngedrop. Ini yang 5 volt itu dipasang bahkan posisinya paralel ini. Ini paralel. Artinya kalau paralel, kalau sebuah elko di paralel, artinya kapasitas jadi bertambah 2 kali lipat. Misalnya 1000 paralel 1000, jadi 2000. Tegangannya sama 10 volt gitu. Nah, ini 1000 ya. Kita ganti dulu ini. Ganti dulu, takut ragu. Ini elkonya kenapa diganti? Karena diodanya rusak. Kalau stoknya ada ganti, kalau enggak apa-apa, nggak diganti. Kita lihat dulu stoknya. Oke, karena stoknya nggak ada, maka saya ganti dengan persamaannya ya, yaitu 1235 volt. Nggak apa-apa karena ini fungsinya sebagai filter, sama seperti dioda ini. Dioda ini maksimumnya 3 ampere 100 volt, padahal
Padahal yang dibutuhkan itu 15 volt. Nggak apa-apa, kita coba saja. Bikin tidur supaya rapih. Oke. Oke, sudah terpasang elko dioda semuanya rapi. Nih. Kita coba masukin tegangan. Ini input AC-nya. Kalau misalnya takut konslet, kita nggak bakalan konslet nih di bawahnya karena ada isolatornya. Nih, bisa langsung kita colokin ke AC PLN. Apakah si TV ini bisa nyala atau ada kemungkinan lain yang terjadi ya. Oke, siap. Ternyata hidup, saudara-saudara. Kelihatan channelnya sudah muncul dan lampu LED-nya nyala. Lampunya nyala nih. Ini lampu LED. Kelihatan nyala lampu LED. Nyala ya. Pengecekan berikutnya tinggal pakai antena. Bagaimana kalau sudah pakai antena reaksinya? Apakah masih rusak atau emang sudah bagus ya gambar ataupun suaranya? Ya, sini saya akan mulai pengecekan pakai antena. Ini. Nah. Ini lampu nyala, loading sebentar, suara dan gambarnya harap tunggu sebentar. Nah, ini berarti udah oke.
Gambar suara sudah ada, cuma untuk lebih jelasnya kita coba lihat ya, apakah gambar dan suaranya normal. Bupati Irna telah menjalani isolasi mandiri di Jakarta. Selama melaksanakan isoman, Bupati akan tetap menjalankan tugasnya secara virtual. Ternyata gambar sudah normal ya. Gambar normal, tinggal ditutup ya. Terakhir tadi Bupati terakhir kontak tadi malam, beliau secara keseluruhan sudah ya. Kondisinya baik ya, alhamdulillah. Hanya ada sesak sedikit lah. Sudah ya. Gejala sesak ringan. Tinggal kita tutup saja kabinetnya. Matiin. Kita kencengin, tutup, pasang baut-bautnya ya. Kencengin bautnya seperti semula. Yang kencengin, rapiin bautnya, pasang bracketnya ya seperti semula. Oke, kencang, tinggal sebelah lagi ya. Ini juga ya sama ya, harus sama kencangnya dengan sebelah kiri.
Oke, kita tes kembali untuk memastikan bahwa televisi ini sudah oke, siap ditonton. Nih, untuk memastikan bahwa televisi itu oke. Tunggu sebentar, nyala, try. Ini kelihatannya gelap, kelamaan ada raster. Ini raster keluar, tandanya TV sudah oke. Tinggal dikasih antena. Masih tinggi. Bukan memeriksa surat tanda registrasi sebagai syarat